Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Al-hadis. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan sisa umur, masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rizki itu banyak jenisnya, termasuk yang kita rasakan pada kesempatan ini adalah kesehatan. Kesehatan merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus pandai mampu memanfaatkan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab dalam hadis Rasul mengatakan, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Karena hidup di dunia ini silih berganti. Ada kadang sehat, ada diganti dengan kadang kita. Jadi hewannya yang al-muhtaram, yang diberikan oleh agama. Contohnya kita memelihara kucing, memelihara ayam, memelihara kambing, sapi dan lain sebagainya. Itu kita harus benar-benar merawatnya, memberi makan yang memang itu memang kewajiban kita, ya. Jangan sampai sekali-kali kita menyiksa yang namanya hewan, ya. Kucing kadang ya ada yang datang ke rumah kita. Kadang-kala kucing ada yang memang tidak sesuai dengan kemauan kita, ya. Kadang kucing ada juga yang memang apapun dimakan. Jadi kalau kita mau merawat kucing dari sejak kecil, kasih makan apa saja, insya Allah nanti kalau udah gede pun kucing tersebut ya akan dimakan. Kalau kita punya apa saja dimakan, ya. Punya kue dimakan. Jadi enggak hanya sekedar telur tok, kemudian ikan tok, ya. Jadi kita terhadap hewan pun harus berbuat baik dengan cara kita memberikan makan, ya, ataupun minum. Nah, sedekah itu terhadap kucing memang akan memberikan pahala kepada kita. Allah memberikan pahala kepada kita, dan kita akan dijauhkan dari yang namanya balai-balai. Ingat, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah dapat menolak bencana-bencana ataupun peringatan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar
yang kami cintai, di kesempatan memang kalau kita bahas masalah sedekah banyak senyum juga ya. Dengan kita senyum kepada sesama teman, kepada suami, kepada istri ya, kalau suami kepada istri, kalau istri kepada suami, anak kepada orang tuanya ya, tetap kita memberikan senyum yang terbaik. Itu merupakan sedekah ya. Jadi sedekah bukan cuma sekedar harta saja, tapi dengan memperlihatkan roman kita ya, senyuman di bibir kita, senyum yang manis, itu termasuk sedekah ya. Kita ketemu dengan sesama muslim, ketemu dengan siapa saja di jalan ya, kita saling sapa, kemudian senyum. Kan tiga S yang harus kita laksanakan seorang muslim bila bertemu. 3 S, 1 senyum, 2 salam, 3 sapa, kan gitu. Senyum ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana, mulih di mana ya, ya gitu kan, dari mana. Nah itu sapa ya, kita harus supaya ada salam kedamaian, terciptanya namanya kerukunan kedamaian di antara kita, tidak ada saling suudon di antara kita tentunya ya. Jadi itu tip kedamaian, coba amalkan yang 3. Yang pertama salam dulu ya, kemudian 2 senyum dulu ya, senyum dulu, kemudian salam dulu, assalamualaikum, kemudian sapa, mau kemana, dari mana. Nah itu kan insya Allah ya, dengan menerapkan 3 S itu, mengamalkan 3 S dalam kehidupan sehari, akan tercipta sedekah ya. Ada pengamen ke rumah kita, kalau ada kasih, gak ada jangan disakiti ya itu. Kalau gak ada kasih makan, pokoknya yang punya aja, kita punya rokok 1 batang berikan saja gitu ya. Jangan sampai kita tidak punya apa-apa sampai menyakiti ya. Kerja aja kamu kan itu, kok bisa jalan kaki, masih punya kaki, masih bisa jalan, lebih baik kerja aja yang benar. Itu mungkin seorang profesi pengamen, mungkin dagang suara 1 batang atau 2 batang, itu dia akan sangat gembira sekali, bahkan mendoakan yang terbaik buat kita, keselamatan di perjalanan ya, insya Allah itu akan selalu doakan ya. Apalagi kalau misalkan datang ke rumah kita untuk meminta-minta, jangan sampai pikniknya membahayakan ya. Misalkan ke pantai-pantai, jagalah, hormatilah apa yang ada lalu lintas di pantai tersebut ya. Aturan-aturan yang ada di laut tentunya ya, jangan berenang melebihi batas yang telah ditentukan oleh polisi air di sana ya gitu. Nah itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selfie di tempat yang tidak aman seperti di jurang-jurang itu jangan, itu berbahaya sekali ya. Oke, bahkan harus didampingi ya oleh gurunya, ada pembimbingnya, jangan saena edewe ataupun hanya siswa saja, siswa dan siswi itu bercampur baur di sana di tempat-tempat rekreasi. Makanya harus ada pembimbing yang bertanggung jawab ya, karena kalau tidak bimbing itu nanti bisa lepas kontrol. Saya takutkan ini lepas kontrol ya. Nanti kan yang malu keluarga sendiri, kemudian juga sekolah juga nama baiknya rusak ya. Ya, lingkungan juga nama baiknya rusak. Pak RT, Pak RW, kepala desa juga itu ke bawah-bawah. Guru agama juga ke bawah-bawah. Maka lebih baik kita harus ada yang mendampingi guru tersebut dalam hal pelulusan di tempat-tempat rekreasi ya. Oke, jadi itulah mungkin yang sangat terbaik sekali ya, untuk memang merayakan kelulusan itu dengan kita perbanyak zikir, perbanyak muhasabah, perbanyak bacaan alhamdulillah ya. Juga sedekah lah gitu ya. Kita undang ya orang-orang yang memang sangat membutuhkan, yatim piatu ya, yang sudah tidak punya ayah dan punya ibu ya, diundang, kemudian dikasih makan, dikasih amplop juga ya. Itu sangat terbaik, bahkan akan dikenang kebaikan kita nanti di masanya akan datang ya. Ingat, dengan sedekah harta kita ya sebenarnya secara dohir memang berkurang, tapi hakikatnya
ya Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada kita nikmat tersebut. Rezeki kita, rezeki orang tua kita akan bertambah, dan bahkan kesehatan kita, kemudian juga panjang umur kita, Allah akan ijabah doa kita ya. Itu. Jadi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bencana, bukan mengundang bencana. Justru yang tidak bersedekah itu akan mengundang bencana. Justru karena kebahagiaan yang kita dapatkan, kita lepas kontrol, dalam artian kita kufur nikmat, ya, sampai pelusannya coret-moret, kemudian kita hura-hura mengganggu jalan umum, ya, ketertiban jalan umum terganggu sehingga macet, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan, itu termasuk mengkufuri nikmat, ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kami doakan ya yang belum diumumkan kelulusannya, saya doakan semoga mudah-mudahan lulus semuanya dalam ujian yang telah dilaksanakan tentunya ya. Dan juga kami doakan mudah-mudahan kelas 6 yang sebentar lagi akan ada pengumuman pelulusan, semuanya pada lulus dan nilainya memuaskan dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Oke. Stop cinta, kejar cita-cita. Memang itu kata-kata itu memang dari dulu ya. Sudah ada itu. Sangat baik sekali itu karena supaya kita cita-cita terkejar, maka kita cita-cita kita tercapai, maka kita harus stop dulu yang namanya cinta. Ya, gitu. Stop cinta, kejar cita-cita gitu ya. Kalau banyak teman, sahabat itu memang baik ya. Laki-laki dan perempuan bersahabat gak apa-apa ya. Tapi jangan sampai lebih dari yang namanya sahabat ya gitu. Gitu. Tapi kalau gini Pak, kalau misalkan orang-orang SMA ataupun yang tingkat SLTA itu kan sudah masa puber, gak apa-apa kan punya pacar, gak apa-apa ya. Tapi harus jaga batas pergaulan baik siang hari ataupun malam hari ya. Itu aja ya. Kalau sudah cocok, sudah istihoroh, lebih baik dilamar ya ataupun mengadakan hitbah ya gitu. Tapi kan saya mau kuliah dulu ya katanya. Ya gak apa-apa. Sambil punya pacar juga tapi punya batas ya. Bukan berarti sudah dihitbah itu sudah setengah halal, tidak ya. Belum ya. Kalau memang sudah dihitbah, yang namanya kewajiban ketika menghadapi Idul Fitri, yang namanya membelanjai itu memang kewajiban juga karena sudah dihitbah itu ya. Kalau istri sudah dihitbah oleh kita ya, pacar kita sudah dihitbah, maka kewajiban setengahnya itu sudah kepada kita ya. Di lebaran itu gitu ya. Itu harus membelanjai, hanya mungkin ya ala kadarnya saja karena memang masih dalam tanggungan orang tuanya begitu. Rupanya sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami memanfaatkan waktu ini sedang istirahat ya, anak-anak sedang istirahat. Kami mencoba live di tengah-tengah aktivitas yang memang sekarang sedang istirahat ya. Kami doakan mudah-mudahan yang bergabung di ini siang panjang umur, sehat selalu ya, yang sakit mudah-mudahan cepat Allah sembuhkan. Dan terima kasih banyak yang sudah like, komen, subscribe juga ya. Jangan lupa untuk mengunjungi YouTube kami di Tilawatil Quran Merdu ya, insya Allah gitu ya. Silakan ya, tilawah Al-Quran Merdu insya Allah.